Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fakri, saya mahasiswa apoteker angkatan 2020 Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi terkait suatu kondisi penyakit kulit yang berhubungan dengan respon imun berlebihan atau autoimun, yaitu penyakit psoriasis. Ada banyak stigma negatif di masyarakat yang muncul bagi penderita psoriasis ini. Ada yang beranggapan bahwa penyakit ini disamakan dengan penyakit infeksi kulit yang dapat menular. Namun faktanya penyakit ini bukanlah penyakit yang menular. Namun untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut tentang penyakit ini, berikut merupakan paparan tentang penyakit psoriasis. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan penyakit psoriasis. Baik, psoriasis merupakan adalah kondisi peradangan kulit yang kronis yang umum ditandai dengan adanya plak yang menebal di permukaan kulit dan juga adanya eritematosa, kemerahan atau ruam di kulit, dan munculnya sisik pada permukaan kulit. Nah, pada gambar di atas dapat dilihat bahwa perbedaan antara epidermis yang normal dan epidermis pada penderita psoriasis, di mana adanya penebalan epidermis yang ini akan memicu adanya pembentukan plak di permukaan kulit, dan nanti adanya bentuk sisik yang berwarna keperakan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari manifestasi klinisnya ataupun gejala yang muncul, gejala yang muncul tersebut dapat menyebabkan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang sangat besar bagi penderitanya, serta juga kualitas hidup atau quality of life-nya. Dan ini sering juga dialami oleh semua penderita psoriasis, yang tentu akan menyebabkan perubahan dari segala aspek kehidupan sosial maupun pribadinya si pasien. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan psoriasis secara sempurna atau secara total. Nah, pengobatan yang digunakan dituju untuk penanganan ataupun untuk mengontrol gejala yang muncul akibat dari penyakit psoriasis ini. Nah, pada setiap orang responnya terhadap penyakit ini akan berbeda-beda. Ada individu yang mengalami remisi ataupun kondisi tanpa ada gejala atau sampai bertahun-tahun, namun ada juga individu yang mengalami eksaserbasi atau kekambuhan sampai berulang kali dalam sebulan. Dan ini tergantung juga pada kondisi setiap individu yang mengalaminya. Sekarang kita lihat prevalensinya. Sekarang prevalensi dari psoriasis ini hampir menyebabkan 2-3% dari total populasi seluruh dunia. Dan insidensi yang tertinggi itu terjadi pada usia produktif di antara umur 20-30 tahun, dibandingkan pada usia 50-60 tahun. Sementara di Indonesia sendiri, walaupun data epidemiologis masih sangat terbatas untuk kasus psoriasis, namun pada tahun 1996 sampai 1998, dari 10 rumah sakit di Indonesia, ini menunjukkan adanya insidensi psoriasis sekitar 0,62% sampai 0,92%. Namun jika kita lihat di rumah sakit RSUP Dr. Karyadi Semarang, dalam kurun waktu 5 tahun ini ada sekitar 198 kasus psoriasis yang terjadi di sana. Jika kita lihat dari data secara global, data prevalensi psoriasis di berbagai negara bervariasi, mulai dari 0,09% sampai 11,4%. Dan psoriasis telah menyebabkan 125 juta orang mengalami ataupun menderita penyakit ini. Nah, kalau misalnya dikaji dari penyebab psoriasis ini, hingga saat ini belum ada peneliti ataupun penelitian yang menyimpulkan secara pasti penyebabnya. Namun kondisi autoimun yang muncul akibat psoriasis ini bisa dikaitkan dengan kondisi faktor lingkungan maupun faktor genetik. Adapun faktor lingkungan yang bisa memunculkan penyakit ini seperti paparan matahari, paparan suhu yang sangat tinggi, kondisi stres, merokok, terus kondisi obesitas, konsumsi alkohol, ataupun infeksi, dan juga adanya riwayat penggunaan obat seperti obat litium, beta blocker, propranolol, anti malaria seperti kloroquine, hidrokloroquine, dan NSAID seperti indomethacin ataupun aspirin dan juga tetracycline. Nah, kondisi-kondisi ini tentu akan menjadi faktor risiko munculnya penyakit psoriasis pada penderita yang memiliki kulit yang sensitif.
Kalau kita lihat dari segi faktor genetiknya sendiri, dari penelitian yang telah dilakukan bahwa kebanyakan pasien psoriasis ini memiliki setidaknya satu kerabat dengan psoriasis. Artinya, psoriasis ini dapat diturunkan melalui genetik. Dari data genom ditemukan bahwa adanya genom PSOR1 yang pada kromosom 6P dengan MHC sendiri, dan juga ada lokus genetik PSOR2 pada kromosom 17q. Nah, kondisi lokus genetik yang telah diidentifikasi ini bisa diidentifikasi dan menimbulkan bahwa seseorang akan, jika mewariskan kondisi genetik ini, akan menyebabkan dirinya mengalami psoriasis. Selanjutnya, di masyarakat sendiri banyak muncul stigma negatif bagi orang yang menderita psoriasis ini. Stigma ODPA ataupun orang yang hidup dengan psoriasis ataupun psoriatik artritis ini bisa menyebabkan perubahan secara emosional ataupun secara sosial bagi penderitanya, dan ini tentu akan berdampak pada ekonomi dan psikologi dari penderita psoriasis ini. Hasil survei menunjukkan bahwa 89% ODPA merasa malu dengan kondisi fisiknya, 42% ODPA merasa kurang percaya diri dengan kondisi fisiknya tersebut, 62% ODPA mengalami gejala depresi, dan 44% ODPA sulit dalam pekerjaan, baik itu dalam mendapatkan pekerjaan maupun dalam melakukan pekerjaan. Nah, gambar di samping dapat dilihat suatu kampanye ataupun menghilangkan stigma negatif yang muncul di masyarakat, di mana masyarakat menduga bahwa penyakit ini akan menular. Jadi faktanya penyakit ini tidak menular, dan kita harus lebih mendukung penderita ini supaya mereka bisa lebih fokus pada pengobatannya sehingga bisa mengontrol kondisi psoriasis pada dirinya. Karena psoriasis ini dapat dikontrol gejalanya dengan menggunakan pengobatan yang secara rutin dan secara tepat. Jadi stop stigma negatif bagi penderita psoriasis, dan psoriasis ini tidak menular pada orang lain lewat cara apapun. Jadi penyakit ini bukan penyakit yang menular. Nah, bagi penderita psoriasis, ada kemungkinan munculnya penyakit lain ataupun disebut dengan penyakit penyerta seperti penyakit kardiovaskular, sindrom metabolik termasuk hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus tipe 2, penyakit Crohn, dan depresi. Dan ini tentu harus dicegah dengan cara melakukan pengobatan ataupun melakukan modifikasi gaya hidup untuk meminimalkan resiko terjadi penyakit tersebut. Secara singkat, mekanisme munculnya psoriasis pada tubuh ini didasari pada suatu mekanisme autoimun di mana tubuh merespon secara berlebihan kondisi pada jaringan seseorang. Jika kita lihat pada kasus psoriasis ini, di mana adanya munculnya reaksi imun di permukaan kulit ataupun di bagian epidermis pasien, di mana di sini yang terlibat itu adalah sitokin, sel T, dan sel keratinosit yang memunculkan keratinosis, sehingga muncullah semacam plak ataupun gejala psoriasis lainnya di permukaan kulit. Yang dapat dilihat gambar di atas, adanya muncul hiperkeratinosis, hiperproliferasi keratinosit, sehingga akan muncul seperti plak ataupun sisik yang akan terlihat jelas di permukaan kulit. Nah, kalau misalnya kita lihat gejalanya sendiri, jadi pada keadaan normal, sel kulit lama akan mati dan diganti dengan sel kulit baru. Ini terjadi pada setiap beberapa minggu sekali. Namun pada penderita psoriasis, proses ini sering terjadi secara cepat dan bisa terjadi setiap hari, sehingga terjadinya penumpukan sel kulit mati pada permukaan kulit dan muncul ruam yang khas pada penderita psoriasis. Dan secara umum, gejala paling sering yang terjadi pada pasien psoriasis seperti scaling kulit ataupun kulit bersisik, gatal, eritema, ataupun kemerahan, kelelahan akibat dari reaksi yang muncul pada tubuh, terus ada pembengkakan, rasa terbakar, dan pendarahan. Oleh karena itu, butuh diagnosis yang cepat dan tepat untuk pasien yang menderita psoriasis ini, agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat juga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tipe ataupun jenisnya, psoriasis ini dibagi menjadi beberapa tipe. Ada psoriasis vulgaris ataupun psoriasis plak. Nah, psoriasis vulgaris ini ataupun psoriasis plak ini paling umum terjadi pada penderita psoriasis, hampir 58-97%. Itu gejala khasnya muncul seperti kemerahan yang menonjol pada permukaan kulit, dan ini terjadi pada area belakang kulit kepala, di bagian sikut, lutut, dan bagian lainnya. Dan selanjutnya ada psoriasis intergriginosa atau inverse psoriasis.
ini mempengaruhi sekitar 12-26% kasus dari psoriasis. Dan ini sering terjadi pada bagian lipatan kulit seperti bagian ketiak, pangkal paha, daerah genital, di bawah payudara, di celah gluteal, dan di belakang lutut. Dan selanjutnya ada psoriasis cutate. Dan ini bukan psoriasis yang ketiga paling umum terjadi, yaitu kasusnya sekitar 0,6% sampai 20% pada penderita psoriasis. Gejala khasnya itu muncul seperti bintik-bintik ataupun plak merah di hampir seluruh tubuh. Dan ada psoriasis pustular. Ini kejadiannya 1-12% pada kasus psoriasis, di mana muncul ciri khas sendiri seperti adanya nanah yang non-infeksi. Dan ini hampir juga terjadi di bagian beberapa area di bagian tubuh seperti telapak tangan, ujung jari, kuku, telapak tangan, dan bagian tubuh lainnya. Dan pada kondisi yang paling parah seperti ada psoriasis erythroderma. Psoriasis erythroderma ini merupakan psoriasis yang sangat jarang terjadi. Tingkat kejadian itu sekitar 0,4% sampai 7% dari semua kasus psoriasis. Psoriasis ini sangat serius jika terjadi, dan ini berpotensi mengancam jiwa karena dapat menyebabkan hipotermia, hipoalbumenia, dan gagal jantung. Nah, berikut kita lihat gambar dari penderita psoriasis. Nah, ini adalah psoriasis vulgaris yang muncul plak warna keperakan di bagian kulit kepala ataupun bagian sikut. Dan ini merupakan psoriasis cutate, muncul bintik kemerahan hampir seluruh tubuh. Dan ini adalah psoriasis intertrigenosa, psoriasis di area lipatan tubuh seperti di ketiak, di bawah payudara, dan seterusnya. Dan ini merupakan psoriasis pustular yang memiliki ciri khas itu munculnya bintik putih yang non-infeksi. Bintik putih ini merupakan manifestasi dari aktivitas imun yang berlebihan dalam tubuh, yang berisi nanah itu tentunya. Dan juga ini adalah psoriasis yang paling serius atau yang paling parah, yaitu psoriasis erythroderma yang hampir menyebabkan 99% permukaan tubuh mengalami lesi, dan ini harus segera ditangani. Selain menyebabkan perubahan di permukaan kulit tubuh, juga psoriasis menyebabkan perubahan pada area sendi dan juga kuku. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan kondisi di mana psoriasis menyebabkan kerusakan pada kuku, dan juga gambar ini menunjukkan kerusakan pada bagian sendi atau disebut dengan psoriasis artritis. Untuk menilai keparahan psoriasis ini, tentu dokter akan memiliki pertimbangan sendiri untuk menentukannya, dan keparahan ini ditentukan berdasarkan luas area lesi yang diderita oleh penderita psoriasis itu. Dan nanti dengan kondisi itu dokter akan menentukan regimen terapi yang tepat untuk si pasien agar memperoleh terapi yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau misalnya kita lihat terapi yang digunakan untuk pasien psoriasis ini memiliki tujuan untuk menormalisasi kulit dengan mengurangi atau menghilangkan eritema ataupun kemerahan, mengurangi papula ataupun bintik-bintik merah, mengurangi plak dan juga sisik yang muncul akibat dari reaksi autoimun pada pasien psoriasis. Dan juga tujuan psoriasis ini adalah untuk memperpanjang masa remisi dan mengurangi masa eksaserbasi ataupun masa kekambuhan, dan tentu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, kalau misalnya kita lihat dari terapi non-farmakologinya ataupun terapi non-obat, jadi seorang pasien yang menderita psoriasis ini perlu menerapkan beberapa terapi non-farmakologi ataupun terapi non-obat. Jadi pasien disarankan untuk manajemen stresnya, karena stres ini merupakan penyebab dari pemicu ataupun penyebab dari penyakit psoriasis ini. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan menjaga berat badan yang ideal. Jika pasien memiliki gangguan kulit ataupun kulit yang sensitif, hindari menggunakan bahan ataupun produk yang memiliki aroma ataupun asiria yang dapat memicu reaksi pada kulit, dan juga produk yang mengandung lipid seperti sabun ataupun deterjen. Dan untuk penderita yang pernah memiliki riwayat psoriasis, sangat disarankan untuk menggunakan pelembab seperti agen oklusif, humectant ataupun emollient. Dan bisa juga menggunakan dari bahan alam seperti aloe vera yang berfungsi sebagai pelembab atau emollient yang dapat melindungi permukaan kulit. Dan disarankan juga untuk menggunakan sunblock ataupun tabir surya yang memiliki nilai SPF-nya 30-50.
Dan disarankan juga untuk menggunakan pakaian longgar untuk menghindari iritasi kulit akibat gesekan dari pakaian tersebut. Dan ada juga terapi alamiah yang dengan memanfaatkan air garam yang telah terpapar sinar matahari, ini diduga dapat menurunkan aktivitas dari sel T ataupun sitokin yang berhubungan dengan psoriasis, yaitu dengan menggunakan terapi klimatoterapi atau balneoterapi. Terkait dengan terapi farmakologi sendiri, dikategorikan beberapa jenis terapi, di mana terapi ini melibatkan agen antiinflamasi, agen anti-sitokin, dan terapi biologis yang diklasifikasikan dalam terapi topikal, fototerapi, terapi sistematik konvensional, dan terapi biologi. Nah, jika kita lihat dari terapi topikal, merupakan terapi lini pertama untuk pasien yang memiliki kondisi psoriasis yang ringan ataupun sedang. Dan untuk klasifikasi obatnya ada golongan kortikosteroid, golongan vitamin D, retinoid, inhibitor kalsineorin, antralin, dan turunan asam sasilat. Nah, untuk bentuk sediaannya sendiri ada sediaan bentuk krim, lotion, gel, foam, salep, shampoo, larutan minyak, dan semprotan. Nah, untuk memilih bentuk sediaan ini didasarkan pada luas permukaan lesi ataupun luas permukaan kulit yang mengalami kerusakan, lokasi atau bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Jadi ada beberapa sediaan yang bisa digunakan untuk terapi psoriasis yang memiliki keparahannya ringan atau mild sampai sedang atau moderat. Nah, berikut merupakan beberapa golongan obat yang bisa dimanfaatkan untuk terapi psoriasis. Ada golongan kortikosteroid, ada yang dengan nilai efikasinya sekitar 41-20% untuk penyembuhan dari penyakit psoriasis ini. Dan ini merupakan terapi lini pertama untuk pasien dengan kondisi psoriasis ringan hingga sedang. Ada golongan vitamin D analog, ada juga retinoid, ada juga inhibitor kalsineorin. Dan ada juga salisilat yang digunakan untuk mereda ataupun menghilangkan sisik di permukaan kulit yang mengalami lesi, dan seterusnya. Nah, untuk terapi lebih lanjut bisa digunakan juga fototerapi ataupun fotokemoterapi. Ini umumnya digunakan untuk pasien yang memiliki kondisi psoriasis yang sedang hingga berat. Penggunaan fototerapi ini memanfaatkan radiasi ultraviolet B atau UVB dengan panjang gelombang 310 sampai 315 nanometer. Ini sangat efektif digunakan pada pasien baik pun dengan menggunakan monoterapi ataupun dikombinasi dengan terapi topikal atau sistemik, di mana UVB ini diduga dapat mengganggu sintesis protein dan asam nukleik di kulit yang mengurangi proliferasi keratinosit epidermal yang berlebihan tadi, sehingga bisa mengurangi terbentuknya gejala dari psoriasis tersebut. Nah, fototerapi ini sendiri sangat aman digunakan untuk ibu hamil dan merupakan lini pertama digunakan untuk ibu hamil yang memiliki gejala psoriasis sedang hingga berat. Dan juga bisa dimanfaatkan UVA pada panjang gelombang 30-400 nanometer. Ini juga nanti dikombinasikan dengan psoralen seperti metosalen dan triopsalen yang berguna untuk meningkatkan sensitivitas dari fototerapi ini, sehingga juga meningkatkan efektivitasnya. Nah, untuk fotokemoterapi ini bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Dan pada sebagian besar pasien, kondisi psoriasisnya dapat dikontrol ketika setelah terapi sekitar 25 kali pengobatan dengan menggunakan fototerapi. Nah, berikut merupakan terapi sistemik. Jadi, terapi sistemik ini sama halnya dengan fototerapi tadi, ini digunakan untuk pasien yang mengalami kondisi psoriasis dalam kategori yang sedang hingga berat. Nah, untuk terapi sistemik ini sendiri dibagi dua kelompok, ada sistemik tradisional ataupun konvensional, ada sistemik biologi. Nah, sistemik tradisional ataupun konvensional ini memanfaatkan obat imunosupresan seperti siklosporin dan metotrexat dan juga retinoid oral seperti asiterin.
Dan juga ada sistemik biologi yang memanfaatkan monoklonal antibodi untuk menangani ataupun menghambat aktivitas dari sel T, modulator sitokin, menghambat TNF-alpha, dan menghambat interleukin 12 dan 23. Nah, untuk sistemik yang konvensional seperti acitretin ini jauh lebih aman digunakan daripada menggunakan methotrexate ataupun cyclosporin karena memiliki efek samping yang lebih rendah. Namun, acitretin ini sangat dikontraindikasikan kepada pasien yang sedang hamil karena ini akan mempengaruhi kondisi janin. Nah, untuk pengobatan psoriasis artritis ataupun psoriasis yang menyebabkan perubahan pada sendi bisa digunakan kelompok obat NSAID, aspirin, dan juga methotrexate untuk mengontrol gejalanya. Nah, berikut merupakan beberapa kelompok obat yang bisa dimanfaatkan secara sistemik ataupun secara injeksi ataupun oral untuk penanganan psoriasis dalam kategori sedang hingga berat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa acitretin ini memiliki tingkat efikasi jauh lebih tinggi dibandingkan imunosupresan. Nah, terkadang terapi kombinasi ini sangat efektif digunakan, di mana terapi kombinasi agen sistemik dengan terapi lain seperti fototerapi ini akan meningkatkan efikasi di terapeutik. Selain itu juga dosis masing-masing agen sistemik dapat dikurangi jika digunakan secara kombinasi, dan ini tentu akan menurunkan tingkat toksisitas dari satu obat tersebut. Nah, misalnya ada kombinasi acitretin dengan sinar UVB dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat terapi sistemik secara biologi. Nah, terapi sistemik secara biologi termasuk terapi metode baru, yaitu dengan menggunakan metode biologic response modifiers yang direkomendasi dipertimbangkan sebagai terapi lini pertama karena tingkat efektivitasnya sangat tinggi untuk pasien dengan kondisi psoriasis sedang ataupun berat. Namun, penggunaan terapi biologi ini telah masuk kategori terapi yang sangat mahal karena menggunakan teknologi khusus untuk memperoleh obatnya. Adapun agen biologi yang direkomendasikan untuk psoriasis plaque kronis seperti ada inhibitor TNF-alpha, ada etanercept, ada adalimumab, infliximab, dan inhibitor interleukin seperti ada ustekinumab dan secukinumab. Nah, berikut adalah beberapa obat yang bisa dimanfaatkan dalam hal terapi sistemik secara biologi. Ada beberapa senyawa obat. Nah, kalau bisa kita lihat dari efikasinya, tentu ini sangat besar efektivitasnya, hampir 90%. Dalam jangka waktu perawatan 12 minggu. Jadi lebih cepat efektivitasnya. Namun sekali lagi, terapi sistemik secara biologi ini termasuk kategori terapi yang sangat mahal. Nah, untuk bahan alam sendiri, kita bisa memanfaatkan bahan alamiah, ada aloe vera, ada avocado, dan ada Mahonia aquifolium yang digunakan secara topikal sebagai pelembab. Karena pada kondisi psoriasis ini sangat dihindari kondisi kulit yang kering, karena akan memicu reaksi yang berlebih seperti ada reaksi gatal ataupun munculnya plak kemerahan di permukaan kulit. Nah, ini berikut merupakan gambaran terapi ataupun regimen terapi yang digunakan untuk pasien yang memiliki kondisi psoriasis sedang hingga berat. Jadi dari kombinasi tunggal misalnya menggunakan MLUN, menggunakan keratolitik secara sistemik ataupun secara topikal, hingga menggunakan terapi yang lebih kompleks yaitu dengan kombinasi. Dan jika pada kondisi yang sangat parah, tentu terapi sistemik secara biologi ini menjadi pilihan utama dalam hal terapinya. Nah, kesimpulannya bahwa psoriasis ini merupakan suatu kondisi peradangan kulit yang ditandai dengan adanya ruam kemerahan pada kulit dan juga muncul kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terlupas. Dan sekali lagi bahwa faktanya psoriasis ini bukan penyakit yang dapat menular, sehingga kita semua harus menghilangkan stigma tersebut. Nah, kita juga harus mendukung si pasien ini agar lebih berfokus pada pengobatannya sehingga lebih mudah untuk mengontrol gejala yang muncul akibat penyakit tersebut. Nah, dugaan utama penyebab dari psoriasis ini adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan juga faktor keturunan. Adapun faktor risiko yang bisa memicu gejala ini seperti stres, obesitas, merokok, paparan sinar matahari, ataupun obat tertentu. Nah, tujuan utama terapi psoriasis ini adalah untuk mengontrol gejala yang muncul dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Adapun pilihan regimen terapi yang digunakan itu melibatkan agen inflamasi, agen sitokin, dan terapi biologi yang diklasifikasikan terhadap terapi topikal, terapi fototerapi, terapi sistemik konvensional, dan terapi biologi. Sekian paparan dari saya terkait dengan penyakit psoriasis ini, semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa psoriasis ini bukanlah penyakit yang menular. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.